Salam Youth The One Generation. Apa kabar pada saat ini? Harapan saya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan. Baik, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami pada saat ini Bapa. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti, memahami, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh pengurus Youth The One Generation GBI Chuler untuk menyampaikan atau sharing bersama, belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan di Youth The One Generation. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati dan mengurapi kita semua. Baik, sesuai tema yang sudah ditentukan oleh pengurus Youth The One Generation, bahwa tema firman Tuhan pada saat ini adalah kasih storge. Ada 4 jenis kasih menurut bahasa Yunani. Yang pertama adalah kasih storge, yang kedua kasih eros, yang ketiga kasih phileo, yang keempat adalah kasih agape. Nah, berbicara tentang kasih, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang kelima berkata demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak gampang untuk kita melakukan dan menunjukkan kasih itu kepada semua orang. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kasih itu tindakan dan bukan hanya sekedar kata-kata. Pada saat ini kita mau belajar tentang kasih storge. Kata storge atau kasih storge itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, apa itu pengertian dari kasih storge? Kasih storge adalah familial love atau cinta keluarga, yang artinya kasih sayang atau kasih mesra yang alami dari orang tua pada anaknya dan sebaliknya. Menyayangi orang tua bagian dari kehidupan yang sudah menjadi keharusan bagi seorang anak. Dengan cara apakah kita menyayangi orang tua kita? Saya rasa Youth The One Generation memberikan atau mempunyai jawaban yang terbaik, karena Youth The One Generation adalah pemuda yang selalu menghormati orang tuanya. Mungkin dengan memberi kado istimewa, memberikan atau menghadiahkan mereka mobil baru, memperhatikan kesehatan mereka. Itulah ungkapan kasih dari seorang sebagai anak. Rasanya memberi hadiah itu bagi kedua orang tua kita belum secara lengkap untuk menjawab apakah kita sudah menyayangi orang tua kita.
Karena belum tentu itu semua sudah cukup untuk membahagiakan mereka. Taat kepada kedua orang tua dan menerima segala didikan. Artinya, memberi hadiah, memperhatikan mereka, serta menerima masukan dan didikan mereka membuat mereka lebih bahagia, dan tentunya mereka lebih percaya kepada kita sebagai anak. Nah, banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menghormati dan menaati orang tua kita. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16 berbunyi demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam Matius pasal 19 ayat 19 berbunyi demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan juga dalam Efesus pasal 6 ayat 1 berbunyi demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan juga dalam Kolose pasal 3 ayat 20 mengatakan, berbunyi demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Perintah Tuhan kepada semua umat Kristen, semua anak-anak Tuhan, bahkan kepada kita Youth the One Generation, untuk selalu menghormati orang tua melebihi orang lain di sekitar kita. Marilah kita selalu menghormati orang tua kita dan menaati mereka. So, kita sudah pasti menerima berkat-berkat dari Tuhan, seperti yang pertama adalah panjang umur dan keadaan kita selalu baik. Tetapi satu hal yang kita harus tahu dan menghindari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu barang siapa anak yang tidak menaruh hormat pada orang tua akan menerima hukuman. Dalam Matius pasal 15 ayat 4 berbunyi demikian, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Demikian juga firman Tuhan. Pada ayat ini lebih jelas mengungkapkan kewajiban anak Tuhan untuk menghormati orang tua dan menaati orang tua. Demikian juga firman Tuhan menyatakan bahwa mereka yang tidak mau menghormati orang tuanya dan berkata kurang baik akan ayah dan ibunya akan menerima hukuman. Bukan sekedar hukuman kecil, tetapi disebutkan dalam ayat ini adalah hukuman mati. Dalam arti, jika anak Tuhan atau jika kita tidak menghormati atau tidak taat pada orang tua dengan cara mengutuki mereka, maka akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi, marilah kita menghormati dan menaati mereka,
Yang pertama, tidak menyakiti hati orang tua. Yang kedua, tidak mengutuki atau mempermalukan orang tua. Yang ketiga, menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Dan yang keempat, mendengarkan nasihat orang tua. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sharing buat Youth The One Generation pada saat ini. Saya yakin dan percaya Tuhan memampukan kita untuk bisa menghormati dan menaati orang tua kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat ini Bapa. Tuhan berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, sehingga kami bisa menghormati dan menaati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.